yang ditetapkan atau tidak ada? Apa Bang tadi? Pilar. Ada pilar kontennya nggak? Tidak ada. Sesuai kebutuhan sih Bang. Kalau biasanya kayak hari-hari besar kayak gitu-gitu. Kemudian Oke. kegiatan KDS sama kegiatan yang dilakukan Victory Plus. Oke. Baik. Apalagi ada yang punya pilar Medan Plus? Pilar ini penting ya kawan-kawan ya, kalau untuk bermedia sosial, untuk konsistensi di strategi sebelum yang saya bicarakan tadi, yang ini kalau kita nggak punya pilar, ini sulit ya. So pilar kita itu akan nyambung dengan bio kita, siapa kita, sehingga calon audiens kita itu mulai mengenali, mulai terpapar dengan kita. Jadi ada seseorang yang butuh bertemulah di dunia maya di media sosial. Karena kita punya pilar yang jelas. Karena kalau nggak ada pilar, itu akhirnya kayak tadi siapa namanya dia bilang oke, sesuai kebutuhan, ya. Jadi kita belum menggencarkan akun platform media sosial kita untuk menunjang pekerjaan kita sebagai pendukung atau penyedia dukungan sebaya di daerah kita masing-masing. Ya. Nah, peran PS di sini adalah tentunya bisa memberikan kontribusi atau memberikan saran kepada organisasinya, dalam hal ini EU, untuk memikirkan pilar, ya. Karena pilar ini adalah topik-topik utama atau tema besar yang menjadi dasar saat kita menerbitkan atau membuat konten-konten di media sosial kita. Tentang apa? Ya, saya sering sekali ya melihat ya akun media sosial kawan-kawan. Jadi pendukung sebaya, dukungan sebaya di daerah A. Tapi yang diposting pertemuan dengan Dinkes aja terus. Jadi yang dapat namanya Dinkes, bukan organisasi kawan-kawan. Jadi ini yang kadang-kadang akhirnya terkesan kita media sosial kita jadi album foto, ya, album foto, Trizero, lagi berdiri, ya, begini, gaya bebas dan seterusnya, ya. Karena kita nggak punya pilar yang konsisten dengan siapa kita dan apa tujuan kita bikin akun media sosial kita. Ada yang mau bertanya sampai sejauh ini? Saya kok bingung ya Mas sampai di sini ini. Silakan. Mas Yuli mau tambahkan? Nggak sama dengar dari teman-teman dulu. Ya. Oke, silakan. Silakan Victory Plus tadi, silakan. Ya. Boleh. Udah. Oh, Saya ya. mau nanya. Magda, silakan Magda. Terima kasih. Pak Dayan sudah refresh lagi. Nah, yang perlu saya tanyakan kalau di kita kan hari besar, perayaan-perayaan keagamaan, perayaan hari nasional maupun internasional, kemudian kegiatan kita, kebanyakan kegiatan kita. Nah, itu kalau kita bikin pilar konten, itu masuk kemana? Kayak gitu itu. Apakah harus patokan ini ya, saya bacakan bionya Victory Plus. Bionya Victory Plus itu ada Victory Plus
mengklaim dirinya adalah bagian dari community, ya. Kemudian concern pada isu kesehatan dan pemberdayaan. Ya, so apa yang dicantumkan di bio dengan postingannya itu tidak konsisten, tidak sinkron. Memposting hari besar oke, tidak apa-apa, tapi itu bukan jadi hal yang utama terkait dengan apa yang kawan-kawan cantumkan di bio-nya. Ya. Nah, saat menentukan pilar konten, contoh ya, Spiritia itu punya 4 pilar. Dari mana 4 pilar itu ada? Sekarang mungkin kawan-kawan bisa buka buka websitenya Spiritia, di situ jelas siapa kita. Ya, Spiritia itu dia memastikan dukungan sebaya kepada orang HIV dan terdampak berdasarkan hak asasi manusia. So pilar kita adalah dukungan dan perawatan, kemudian hak asasi manusia, kemudian pencegahan, ya, dan mutu hidup. So 4 pilarnya Spiritia itu tidak jauh-jauh dari tujuan organisasi atau visi misi dan tujuan Spiritia. Dari sanalah kata-kata kunci itu kita kemas menjadi pilar. So, jadi di pilarnya Spiritia itu ada 4. Dukungan CST ya, PDP ya, dukungan pengobatan dan perawatan. Kemudian mutu hidup. Kemudian pencegahan. Kemudian hak asasi. So, kita punya 4 pilar. Ya. 4 pilar ini masing-masing pilar punya subtopik banyak. Ya, kita akan bisa menentukan subtopik banyak apa aja. Kalau bicara tentang dukungan perawatan dan dukungan apa? Kita bicara KDS di sana. Kita bicara apa lagi? Kita bicara pengobatan di sana. Kita bicara kepatuhan di sana. Ya, bicara tentang hak asasi. Kita bicara apa? Hak pasien. Ya, kita bicara stigma dan diskriminasi dan seterusnya. Kita bicara tentang mutu hidup apa? Ya, kita bicara di sana subtopiknya tentang perkawinan, ya, pernikahan, pasangan serodiskordan dan seterusnya dan seterusnya. Viral load tidak menularkan, pekerjaan dan seterusnya, ya. Jadi itu pilar dan itu konsisten. Pilarnya 4, subtopiknya banyak sekali. Spiritia bukan tidak memposting hari-hari besar, tetapi itu bukan yang utama. Ya, jadi boleh dibilang kalau kawan-kawan bisa tengok Spiritia hampir jarang ya memposting kegiatan Spiritia itu sendiri. Misalnya kayak ada kunjungan kemana dan seterusnya dan seterusnya. Hampir jarang ya, sangat jarang kita posting di situ karena kita tentukan dari awal ya. Sejak setahun terakhir kita fokus coba konsisten dengan 4 pilar ini. Hermin mau bertanya, silakan. Atau Magda tadi, Magda udah terjawab atau masih mau dieksplorasi? Boleh nambah lagi pertanyaan. Silakan. Jadi kalau di kami kan pemberdayaan dan kesehatan. Oke. Boleh saya minta insight sedikit? Kalau pemberdayaan itu seperti apa misalnya kayak gitu. Kemudian kalau kesehatan mungkin saya bisa ngambil belajar dari yang Spiritia ya, misalnya terkait apa sih yang dibutuhkan oleh Oda kayak gitu. Tapi kalau yang pemberdayaan ini boleh saya dikasih insight sedikit.
Oke. Pak Dayan. Terima kasih. Terima kasih. Pemberdayaan. Orang berdaya itu biasanya pemberdayaan, ya kalau mau ambil pilar pemberdayaan, berarti kurang lebih konten-konten atau subtopik yang bisa diangkat atau dinaikkan ke feed media sosialnya adalah misalnya sebelum dan sesudah. Sebelum saya tahu status apa yang saya terjadi, atau sebelum saya minum obat dan setelah saya minum obat. Nah, itu ada hal-hal yang seperti itu, ada pemberdayaan. Saya tadinya putus obat, akhirnya sekarang minum obat. Tadinya sakit-sakitan, sekarang udah bisa beraktivitas kembali, sudah bisa bekerja kembali, kurang lebih seperti itu. Pemberdayaan itu akhirnya saya mulai come out, ya, bisa kembali lagi yang tadinya mengurung diri di rumah, sekarang bisa keluar lagi, bisa ada kepercayaan diri lagi untuk bisa berteman, menjalin pertemanan, menjalin hubungan romantis misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pemberdayaan. Apalagi pemberdayaan ekonomi. Yang tadinya saya sakit-sakitan, ekonomi saya, karena saya sakit-sakitan, saya dipecat dari pekerjaan saya. Ya, akhirnya setelah saya mendapatkan dukungan, saya diberikan literasi oleh kawan-kawan pendukung sebaya, saya sekarang sudah bisa mendapatkan pekerjaan lagi dan saya bisa memenuhi kehidupan saya sendiri sekarang. Itu kurang lebih pemberdayaan, ya. Dan hal itu luas. Nah, peran Magda mungkin bisa membuat satu studi fokus grup diskusi dengan PS-nya. Kira-kira dari segi pemberdayaan itu apa sih yang ingin didengar oleh sesama kita misalnya. Itu mungkin yang ingin didengar oleh audiens kita di luar sana. Seperti itu. Begitu, Magda? Baik, ada gambaran. Terima kasih, Pak Dayan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Halo Mas Dayan. Mohon izin. Oh iya. Mangga. Saha. Halo, saya Joko, Mas Dayan dari Oh, Timur Mas Joko. Ya, silakan. Mau tanya nih Mas, kalau kita memberikan informasi lewat media sosial kan konsepnya itu provokasi, Mas, apa namanya? Propaganda ya? Provokasi. Propaganda. Oh, propaganda. Ya. Bahaya ini. Maksudnya propaganda pikiran seseorang untuk ke arah lebih baik kan begitu. Cuma Oke, kadang-kadang itu kalau perubahan perilaku gitu. Komunikasi perubahan perilaku. Ya, menujunya ke sana lah gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita posting di media sosial, misalnya posting tentang IMS segala macam, kita selain narasi juga ada gambar di situ gitu Mas ya. Kadang-kadang itu yang membacanya malah jangan posting yang gitu dong, serem gitu. Dan justru yang memberikan respon yang menolak itu dari teman-teman komunitas yang berisiko seperti itu Mas. Jadi saya tanyakan. Kita jangan bicara desain dulu ya. Desain itu hal yang berbeda dibandingkan dengan ini. Saya coba bicara tentang pemaksimalan media sosial kawan-kawan. Saya bacakan di sini Female Plus, akun Instagram Female Plus. Female Plus mengklaim dirinya adalah komunitas. Kemudian LSM, Perkumpulan Female Plus, itu menyediakan informasi HIV, informasi pendukung sebaya, informasi kelompok dukungan sebaya. Jadi ada 3 kurang lebih informasi yang harus konsisten di sana. Informasi tentang HIV, informasi tentang pendukung sebaya, siapa mereka, di mana mereka, berarti mungkin sudah harus dipikirkan ya, satu saat setiap bulan ada konten yang naik di Female Plus terkait dengan perkenalkan pendukung sebaya Garut, namanya ini misalnya, atau
pendukung sebaya dengan performance terbaik bulan ini, si A misalnya. Itu mulai dipikirkan karena kawan-kawan di bio-nya bilang tentang informasi pendukung sebaya, ya. Kemudian informasi kelompok dukungan sebaya. Saya sering sekali mendapatkan nomor hotline Spiritia, sering sekali mendapatkan, Pak, di mana ada pertemuan kelompok dukungan sebaya, saya pingin ikut, ya. Sehingga kadang-kadang saya merujuk tuh KPS nomor-nomor KPS yang karena saya tidak punya banyak nomor kontak PS, jadi saya kadang-kadang merujuknya ke PS. Silakan kalau kamu mau hubungi orang di Garut, silakan hubungi kontak koordinator pendukung sebayanya untuk kamu bisa dapat. Jadi seperti itu. Jadi apa yang tercantum di bio dengan apa yang kita posting kadang-kadang tidak konsisten. Nah, kalau kita punya pilar kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita cantumkan di bio. Kalau bionya kayaknya kurang-kurang jelas, kita perbaiki bionya. Saat bionya kita sudah ini, Pimal Plus tujuannya mau apa sih? Itu misalnya, ya. Baru mulai dicari kata kuncinya untuk dijadikan pilar. Masing-masing pilar, misalnya perubahan perilaku tadi tentang IMS. Kita tidak harus bicara tentang gambar ya, tapi ilustrasi bisa. Ya, IMS itu apa, penyebabnya apa, bagaimana diobati dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana mencegah IMS, di mana mengobatinya, berapa lama pengobatannya dan seterusnya gitu ya. Pak Joko, Mas Joko udah bisa terjawab. Kalau untuk desain nanti kita bicara desain setelah ini ya. Sudah Mas, makasih. Gambaran. Oke. Makasih Mas. Ya, Mas Riki, monggo. Ya, Mas Dayan, terima kasih. Oke. Mas Dayan, saya masih sering ragu dan juga sering bertanya-tanya. Kira-kira idealnya sebuah akun lembaga, media sosial lembaga, itu idealnya kira-kira dalam 1 minggu itu harus posting berapa kali, berapa kali postingan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seandainya pun kita sudah menentukan, let's say 4 kali dalam seminggu, katakanlah seperti itu. Nah, yang sekiranya berapa persen yang sekiranya itu masih acceptable jika kita mau posting tentang konten yang di luar dari pilar konten utama lembaga. Let's say seperti tadi sudah pernah disebutkan seperti ucapan hari raya ataupun tentang kegiatan lembaga, di mana saya pikir di beberapa lembaga teman-teman juga yang di sini kebanyakan juga saya perhatikan masih banyak yang mengupload tentang kegiatan-kegiatan lembaga. Hal itu juga saya pikir tidak ada salahnya karena bentuk dari eksistensi lembaga. Nah, tapi untuk tidak dinilai sudah keluar dari pilar konten lembaga tersebut, kira-kira yang masih acceptable berapa persen, Mas? Dari total postingan dalam 1 bulan. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Riki. Pertanyaan saya sebelum menjawab, saya akan tanya ke Mas Riki. Ada konten pilar, Mahameru? Jujur belum, Mas. Belum. Tapi saya masih berusaha untuk membuat konten-konten. Pada saat saya masih sering mengupload konten, membuat konten-konten Mahameru itu masih reliable dengan apa yang menjadi visi misi Mahameru, yaitu pendampingan terhadap ODIF. Begitu, Mas. Oke, baik. Nah, untuk hari-hari besar atau kegiatan lembaga, itu kalau bisa, ini saran saya. Pertanyaan pertama kan berapa kali harus kita posting dalam 1 minggu? Oke. Tergantung materinya, tergantung kesediaan bahan yang mau dinaikkan ke media sosial. Kalau saat banyak ya tidak ada salahnya. Tetapi saran saya
tentukan, lihat postingannya, ya. Kalau kawan-kawan nanti kita setelah ini kita akan bicara tentang evaluasi. Kita lihat postingan kita yang tiap hari kok lesu juga. Kita cuman postingan yang tidak sengaja kok banyak komennya misalnya. Nah, jadi ini kita juga nanti di bagian akhir kita akan bisa melihat ya, satu konten itu dampaknya seperti apa terhadap akun kita atau media sosial kita. Kita bisa lihat. Nah, tetapi untuk berapa kali posting itu tergantung. Kalau materinya bertumpuk, mau setiap hari juga bisa, ya. Mau setiap hari juga bisa. Nah, jadi tidak ada jawaban yang pas buat pertanyaan Mas Riki tadi tentang mau setiap hari atau berapa lama. Kalau Spiritia tentukan kalau masalah story harus setiap hari. Ya. Postingan naik itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. That's it. Ya. Jadi merencanakannya, membuatnya, mencantumkan ke kalendernya itu konsisten. Ya. Jadi kita sudah tahu pilar apa yang minggu ini, pilar apa yang postingan selanjutnya, pilar apa yang akan kita cantumkan selanjutnya. Nah, terkait dengan foto kegiatan dan hari-hari besar, berapa persen itu tidak di posting di media sosial? Tidak apa-apa. Namanya kita mau branding masalah kita, organisasi kita tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai itu terlalu mendominasi. Akhirnya apa yang kita posting itu lari dari tujuan kita membuat akun, ya. Nah, sekali lagi akun kita ini kita mau branding organisasi kita, tetapi sesi kita sekarang ini adalah bagaimana media sosial kita, akun media sosial kita maksimalkan penggunaannya juga untuk memaksimalkan pekerjaan kita. Nah, pekerjaan kita karena semua yang hadir di sini adalah KPS dan PS, berarti ini terkait dengan pendukungan pekerjaan keseharian kawan-kawan sebagai PS yang memberikan informasi, dukungan, dan rujukan. Kemudian notifikasi pasangan, mengajak kembali orang minum obat, dan seterusnya. Saya pikir untuk postingan-postingan kegiatan organisasi itu mungkin 5% dari postingan. Kemudian kegiatan hari besar ya kita pilih yang benar-benar memberikan gaung. Ingat, karena latah untuk memposting kegiatan hari-hari besar, kalau kita lihat contoh 17 Agustus, semua posting 17 Agustus. Ya. Dan apa yang dilihat dari 17 Agustus? Semua orang posting, pasti orang posting. Saat hari raya Idul Fitri semua orang posting. Selamat Idul Fitri, ya. Selamat Idul Fitri, selamat Idul Fitri. Ya. Nanti kita akan lihat. Kalau saya sering lihat postingan hari besar di Yayasan Spiritia itu engagement-nya dan interaksinya kecil sekali, ya. Setelah saya lihat, kenapa ya kecil ya kalau posting hari besar? Ya karena semua orang posting. Semua media sosial saat ada hari besar, semua posting hari besar. Tentang 17 semua orang posting
tentang 17-an. Sehingga engagement, interaksi antar audiens dan akunnya itu menjadi berkurang. Gitu. Gitu Mas Riki, terjawab atau masih mau dieksplor lagi? Baik, Mas Dayan, terima kasih. Baik. Yang dari Medan Plus ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang bantu saya untuk ada yang ngecek pertanyaan di ini kali mungkin? Oke. Ini ada di pertanyaan dari Usman. Mohon izin bertanya nih, kami dari Papua sudah dapat info kalau logistik kondom dan lubrikan akan diberikan oleh PS ke KD. Kira-kira presentasinya berapa? Terima kasih. Oke, itu sesi kemarin ya. Sesi tentang logistik ya. Oke, kita tidak akan bicara logistik kondom hari ini. Kita akan bicara media sosial karena itu koordinatornya kemarin yang ikut ya tentang logistik ini. Begitu ya Usman, kita pending sebentar, kalau ada waktu nanti saya carikan informasi ke rekan kerja saya di sebelah. Oke, ada lagi? Oke, mengelola PPKNP. Mas Yudi, PPKNP itu apa? Silakan Medan Plus, ada mau ditanyakan? Halo, tidak ada? Boleh izin tanya, Mas? Monggo. Ya, saya Ragil dari Victory Plus. Jadi Ye, Mas gini, Rakil, silakan. kebetulan saya kan juga salah satu admin dari KDS Dimas. Nah, Dimas, kami itu oke. ya di Instagram. Nah, sebenarnya kami tuh banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman KDS, tetapi ketika kegiatan itu ada sebagian yang setuju untuk diposting, tapi ada juga yang tidak mengizinkan untuk diposting. Padahal untuk menarik kan, kalau dari kami kan sebenarnya kegiatan itu akan sangat mendukung branding kami seperti itu. Nah, ketika hal ini terjadi, yang dilakukan apa ya? Karena kan selama ini hanya beberapa saja yang kegiatan bisa kami posting untuk teman-teman bisa lihat begitu. Ini kan supaya branding KDS itu juga naik gitu. Terus sempat beberapa kali kita itu juga ada kayak live IG, jadi sudah ada programnya begitu. Tapi kembali lagi Nama karena akunnya apa, Dimas? KDS Dimas itu nama? KDS Dimas Support Yogyakarta ya? Nah, piye. KDS Akunnya Dimas lali. Support. Ya, KDS Dimas Support. KDS _ Dimas _ Support. Oke. Ya. Nah, kemarin sempat buat video kayak gitu tentang meran, terus sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan terakhir itu 17-an, tapi itu memang tidak diposting karena kan mengingat banyak yang ikut dan belum tentu semuanya juga open begitu. Oke. Itu yang saya, terima kasih Mas Ragil. Itu yang saya bilang singgung di awal ya, bahwa kita juga perlu memikirkan etika. So, saat kita mau naikkan sebuah materi konten, kita harus pastikan bahwa orang yang ada di materi tersebut juga tahu. Karena tidak semua orang ingin atau bisa terkait namanya, karena dia bukan, ingat, dia misalnya punya akun sosial media juga yang mungkin bisa terhubung dengan KDS, akun KDS Dimas.
Jadi mungkin dia tidak akan keberatan, misalnya ada postingan-postingan yang ada video, ada gambar. Gimana? Medan Plus gimana? Oke. Jadi itu yang saya bilang tadi, etika dan konfidensialitas ya. Jadi tidak semua orang, kita harus hargai itu. Kalau memang tidak mau ditampilkan videonya, itu tidak usah, jangan ya. Saya lihat di sini postingannya KDS Dimas ya. Oke, ini KDS Dimas support. Ya, kelompok dukungan Subaya, diskusi komunitas, tes HIV, cek IMS, DM for more information. Aduh, mantap juga ini ya. Oke, jadi ada Mran, Hari Buruh. Jadi sekali lagi ya, saya belum melihat sinkron apa yang kalian kawan-kawan cantumkan di bio dengan apa yang kawan-kawan postingkan di akun tersebut. Jadi ini yang mungkin harus dipikirkan kembali buat kawan-kawan. Terkait apa yang mau diposting, kita harus lebih baik kita tentukan pilar dulu. Pilar kita ini, kita mau apa? Benar-benar nggak pilar kita mau apa? Saat kita bilang kita kelompok dukungan sebaya, so kita posting bukan cuman kegiatan kelompok dukungan sebaya, tetapi mungkin ada satu carousel tentang apa sih itu kelompok dukungan sebaya? Apa manfaatnya? Mungkin ada satu tulisan, satu quote dari anggotanya, saya dulu sendiri. Setelah bergabung dengan kelompok dukungan sebaya, saya merasa ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu yang di ini. Tetapi kalau kita nggak punya pilar, akhirnya kita cenderung ya sekedar posting aja. Ya, jadi sekedar posting, yang penting posting wes. Ya, rapopo yang penting ada isi dan mungkin semua orang bisa bertanya ke dirinya sendiri sekarang, terutama yang mengelola yang megang akun organisasi, akun media sosial organisasinya. Lihat berapa followers baru atau pengikut baru dalam 6 bulan terakhir. Coba lihat. Gerak nggak? Kalau nggak gerak, berarti ada yang perlu kita pikirkan kembali untuk mencoba memperbaiki, ya. Karena kalau sayang ya, konten kita capek-capek bikin konten, tapi follower nggak nambah-nambah, interaksi postingannya kecil, interaksinya kecil, orang yang komen tidak ada, orang yang share informasi yang kita berikan tidak ada, itu membuat frustrasi juga ya. Aduh, konten yang saya kelola ini gimana gitu ya. Gitu Mas Ragil ya. Siap, Oke, Bang. ada Terima lagi? kasih. Ya. Maaf, sebenarnya lagi. Ya, Kalau silakan, semisal silakan. gini, ketika satu kegiatan, terus kita mau posting, di awal kita izin dulu. Terus itu sah nggak sih ketika dan mereka mengiyakan, memperbolehkan seperti itu tuh, boleh nggak? Jadi ketika di awal kita tidak ada consent, tapi by lisan aja seperti itu. Ya, boleh. Sekali lagi tidak ada yang tidak boleh ya, tetapi ya itu tadi, kalau ada yang keberatan gambarnya dipublikasikan di media sosialnya kita, ya kita harus juga hargai. Tetapi bukan berarti saya bilang jangan posting foto-foto orang. Enggak, kalau mereka izinkan dan ya misalnya foto video pendek tentang pertemuan KDS yang habis ada sesi dengan dokter, kemudian ramah tamah, makan bersama, ada gambar orang makan makan nasi di daun pisang itu bareng-bareng, itu kan menunjukkan bahwa menarik juga ya, ini udah semua kah itu? Wah, saya
penasaran, wah, saya DM lah ini saya DM nih Dimas, KDS Dimas nih saya DM. Orang tertarik gitu ya. Tetapi kalau tidak ada interaksi itu di postingan kita, ya mungkin kita juga harus bertanya-tanya, haruskah saya teruskan postingan-postingan seperti ini atau tidak? Itu balik lagi ke kawan-kawan sekalian ya. Gitu ya Mas Ragil ya, bukan berarti tidak boleh ya, boleh. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada Pak itu yang di kolom komentar di chat Oke, di chat chatnya dari apa? Onki Kanditya Mahameru. Kalau sekiranya tetap di up tapi kita blur wajahnya, apakah lebih oke atau lebih baik ya diposting untuk Oke, kegiatan tersebut? oke, baik. Kalau dari ilmu komunikasi dan media, ya, memblur itu mending nggak usah posting ada foto orang, ya, daripada di blur, mending nggak usah, gitu ya. Mending saya lihat contoh, saya lihat postingan Inset beberapa waktu yang lalu tentang penjangkauan atau penyuluhan tes di hotspot kalau nggak salah ya, itu ada orang yang diberikan informasi kemudian dilakukan pengambilan sampel darah dan seterusnya ya, tapi wajahnya di blur. Itu menurut saya sebaiknya mending tidak usah ya, cukup diambil dipotong jadi bagian tangan misalnya ya. Jadi pemberian informasi, orang yang diberi informasi itu dari bagian belakang kita ambil gambarnya. Jadi yang kelihatan adalah petugas stafnya Inset yang sedang memberikan informasi kepada seseorang. Jadi orang yang kita ambil gambarnya itu tidak perlu kita blur. Jadi kita ambil dari belakang. Jadi orang yang tetap pesannya dapat, ya, pesannya dapat. Jadi orang yang kita berikan informasi itu hanya tampak belakang saja yang tertera, yang kelihatan. Sementara kita fokus kepada saya sebagai Inset, sebagai staf Inset yang memberikan penyuluhan. Jadi tidak perlu di blur. Nah, pada saat pengambilan sampel darah misalnya, pengambilan darah ya cukup kita ambil, kita foto, ya kita crop bahwa hanya bagian itu aja. Itu selesai. Itu nggak masalah, ya. Seperti itu. Oke ya, jelas. Jadi kalau menurut saya dari sisi pengambilan gambarnya saja. Jadi kalau ada orang yang sekiranya kita, sekali lagi di awal saya bilang ada etika dan konfidensialitas yang harus kita jaga. Jadi saat kita mau mengambil gambar, kalau orang tersebut tidak mau, ya mending lebih aman kan kalau kita shoot dari belakang, ya, sehingga fokusnya kepada si staf atau si pendukung sebaya yang sedang memberikan informasi misalnya, sedang memberikan edukasi untuk notifikasi pasangan misalnya, ya. Oke, Sriwijaya Plus ada raise hand, silakan. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Agus dari PS Pangkal Pinang. Ya. Ini Mas cuma satu saya tanyakan. Misalkan ya, kita melakukan postingan, terus ada seseorang mencari informasi atau sesuatu yang dipertanyakan kepada kita. Terus kita tidak bisa menjawabnya, atau ragu. Apa yang harus saya lakukan? Harus bertanya kepada siapa? Baik, itulah yang saya bilang. Oke, terima kasih Mas. Itu yang saya bilang di awal. Kita harus punya sumber informasi yang sah, yang sahih, ya, pasti. Informasi yang akan kita naikkan itu paling tidak kita tahu bahwa itu apa, sehingga ada interaksi dari audiens, kita bisa memberikan jawaban, ya. Sebagai contoh, ya,
ada satu postingan yang dia kita hanya sekedar posting, kemudian ada pertanyaan yang kita tidak bisa menjawab, ya. Saran saya ada 2. Satu, akui bahwa oke, kalau perlu informasi lanjutan kita bisa ketemu. Atau kalau perlu informasi lanjutan, saya bisa rujuk kamu ke layanan kesehatan. Seperti itu, ya. Jadi dalam menyikapi interaksi dari orang atau tanggapan postingan kita terhadap pertanyaan yang tidak bisa kita jawab atau ragu kita jawab, ya tinggal kita bilang bahwa oke, informasi yang pertanyaan kamu sepertinya memerlukan seseorang yang lebih ahli daripada sehingga bisa menyediakan jawaban buat kamu. Kalau bersedia kalau bersedia kita bisa rujuk kakak ke layanan kesehatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Seperti itu, ya. Bisa terjawab atau bagaimana? Belum. Ya Mas, paham Mas. Oke. Jadi, Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada banyak ya konten. Ya sekali lagi, kalau kita nggak punya pilar, kita hanya posting, akhirnya bisa juga ada yang bertanya, tapi kita nggak bisa jawab. Karena kita hanya meneruskan postingan orang lain misalnya, atau kita hanya mengcopy postingan dari akun yang lain misalnya. Itu hal-hal yang seperti itu bisa terjadi. Nah, tetapi tidak ada salahnya kalau memang postingan kita, karena gini ya, sekarang itu kita saat bermedia sosial, kita juga sebenarnya kita harus pertahankan atau bangun reputasi. Ya, ini penting. Akun media sosial kita harus pertahankan atau kita coba bangun reputasi akun media sosial kita. Nah, dari situ akun kita akan punya reputasi dan bisa menjadi rujukan banyak orang. Ya. Oke. Mau nggak mau kita akan bergeser dengan konten pilar ini. Masih ada pertanyaankah? Baik, Pak. Di sini masih ada 2 pertanyaan lanjutan. Yang pertama itu, jika pilar sudah ada, apakah ada saran waktu yang tepat untuk membagikan posting tersebut di luar threshold? Terus juga ada lagi satu yang bertanya dari Mas Dan, nanya sepenting apa sih aspek itu, apakah masih relevan atau enggak nantinya? Oke, baik. Oke, sabar ya. Oke, ini saya senang sama kawan-kawan KDS ini begini. Jadi materi yang di slide selanjutnya sudah mereka tanyakan di slide ini. Oke, setelah kita dapat pilar ini penting, baru kita akan bergeser ke yang selanjutnya.